Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summary dari ulumul hadis. Yang pertama, kedudukan hadis Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir kita, Nabi Rasulullah SAW, dalam keadaan masih umum dan belum dijelaskan secara rinci. Jadi, hadis datang untuk menjelaskan firman-firman Allah tersebut. Yang kedua, hadis Nabi digunakan sebagai sumber hukum Islam kedua. Tidak diragukan lagi bahwa hadis Nabi dilihat dari urutannya adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Mereka berhubungan erat dan menjelaskan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr. Di surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Hubungan hadis dengan Al-Quran. Hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai penafsir. Ya, di sini maksudnya sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang penjelasannya. Contohnya, kewajiban mendirikan sholat dan ibadah haji. Tapi tidak ada tata caranya. Maka hadis datang menjelaskan tata caranya. Yang kedua, sebagai penegas. Ini sudah jelas. Ayat di Al-Quran datang lagi di hadis sebagai penegasan. Yang ketiga, sebagai pentaksis atau pengkhususan dan pengecualian. Sebagaimana contohnya tentang ayat Al-Quran yang membicarakan tentang haramnya bangkai dan darah. Maka hadis datang mengecualikan bangkai hewan laut dan beberapa serangga seperti belalang. Lalu ada sebagai muqayyid atau pengikat. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan suatu hukum tanpa penjelasan syarat. Maka hadis datang menjelaskan syarat-syarat tersebut. Seperti contohnya ayat Al-Quran tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Tidak jelaskan berapa minimal yang dicuri atau bagaimana cara potong tangannya. Maka hadis datang menjelaskan semua itu. Berapa batas pencuriannya dan semacamnya. Yang ketiga, hadis yang terakhir, hadis juga terkadang menjelaskan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Contoh, sumber hukum independen. Seperti hukum rajam bagi pezina muhsan, atau haramnya menikahi bibi dan semacamnya. Selanjutnya, pembukuan hadis di masa sahabat. Pada zaman ini, Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya menulis. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada lafaz Quran campur, ada yang hilang. Kedua, dikhawatirkan akan tercampur. Ketiga, dikhawatirkan mereka akan disibukkan oleh hadis. Lalu pembukaan di masa sahabat, pembukaan di masa tabi'in, mereka menempuhnya dengan cara mencari riwayat hadisnya dalam tulisan dalam sahifah. Lalu di masa tabi'in, mereka mengumpulkan sahifahnya, lalu dikumpulkan menjadi buku dan disusun dalam beberapa bab. Terakhir, di masa tabi'in atau masa modern. Di sini kita bahkan menemui banyak buku yang terkenal seperti Kutubus Sittah, Musnad Imam Ahmad dan lain-lain. Saja, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.